Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ciri-ciri manusia yang hidup dalam dunia ini adalah manusia yang gelisah. Karena dunia selalu membuat kegelisahan di dalam diri manusia. Saudara, hanya Tuhan yang sanggup dan selalu memberikan ketenangan dan kepuasan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pernahkah saudara merasa tidak tenang dalam kehidupan saudara? Saudara, ada banyak penyebab mengapa hidup kita tidak tenang. Misalnya yang pertama, karena memang ada permasalahan yang menggelisahkan diri kita. Yang kedua, bisa saja ada keinginan-keinginan di dalam diri kita yang jika kita tidak hati-hati, dapat saja keinginan tersebut lahir dari kedagingan kita. Dan itu juga akan membuat hidup kita gelisah, tidak tenang. Atau mungkin juga yang ketiga, karena kita memiliki permasalahan dalam kesehatan fisik kita, sehingga kita menjadi orang yang tidak tenang. Saudara, mungkin masih ada alasan lain yang belum diungkapkan. Namun ada satu kunci lepas daripada ketidaktenangan hidup. Itu adalah hidup dekat dan bersandar serta percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa di dalam tangan Dia segala sesuatu dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu pun kunci kita lepas dari jeratan kedagingan kita yang dapat menyeret kita kepada masalah-masalah yang semakin rumit. Saudara, mari kita membaca Hakim-Hakim pasal 3 ayat 7-11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga Ia menjual mereka kepada Kusyan Ristaim, Raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kusyan Ristaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Ristaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Ristaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan orang Israel sebagai umat Tuhan tidaklah konsisten di dalam mengikut Tuhan. Malah mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan suku bangsa lain, baik dalam peribadatan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, sebenarnya firman Tuhan hari ini sebuah peringatan bagi kita yang juga hidup bersama-sama dengan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus, yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Saudara, kita juga harus hidup setia ikut Tuhan Yesus. Namun saudara, seringkali pepatah yang mengatakan rumput tetangga lebih hijau. Saudara, itu juga yang bisa menjadi jerat bagi orang percaya dalam kehidupan sehari-harinya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, ketika kita hidup menurut hawa nafsu kita, sesungguhnya kita sedang hidup melupakan Tuhan kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera. Saudara, ketika Alkitab mengatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal dan para Asyera, Alkitab tidak berhenti sampai situ. Alkitab mengatakan bahwa mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Saudara, mengapa dikatakan mereka melupakan Tuhan Allah mereka? Apakah mereka tidak ingat kepada Tuhan Allah mereka? Mereka ingat. Tetapi saudara-saudara, mereka melupakan Tuhan Allah mereka dalam arti mereka melupakan seluruh kebaikan Tuhan kepada mereka yang Tuhan sudah lakukan bagi mereka. Mereka melupakan Tuhan sudah memberkati hidup mereka. Saudara, dengan melakukan apa yang jahat dan beribadah kepada para Baal dan para Asyera,
Orang Israel menjadi orang atau umat Tuhan yang tidak tahu diri. Menjadi umat Tuhan tidak tahu berterima kasih. Karena mereka menjadi umat Tuhan. Bukanlah tanpa pertolongan Tuhan. Bukanlah tanpa diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib dalam kehidupan mereka. Disitulah saudara-saudara dikatakan, mereka melupakan Tuhan Allah mereka. Ketika mereka berbuat jahat. Ketika mereka menyembah para Baal dan para Asyera. Saudara, bagi kita sebagai orang percaya, saudara, ketika kita hidup dalam hawa nafsu kita, ketika kita hidup tidak setia kepada Tuhan, saudara, sebetulnya apa yang sedang kita kerjakan? Saudara, persis seperti yang firman Tuhan katakan, kita telah melupakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Apakah kita betul-betul lupa? Tentu tidak. Mungkin saudara dan saya masih ke gereja. Mungkin saudara dan saya masih melayani. Mungkin saudara dan saya di KTP masih Kristen. Mungkin saudara dan saya masih baca Alkitab. Tetapi saudara-saudara, ketika kita hidup dalam hawa nafsu kita, hidup dalam dosa, kita tidak setia, saudara, kita sebetulnya sedang melupakan Tuhan Allah kita. Dalam arti apa, saudara? Kita lupa. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kita lupa. Kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita lupa. Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita lupa bahwa kita ini adalah, karena Kristus kita adalah warga negara sorga. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Kata melupakan Tuhan, saudara, itu persis dengan pengertian kita mendukakan hati Roh Kudus. Kita menyakiti hati Tuhan. Saudara, oleh karena itu saudara, betapa seriusnya ketika kita tidak setia kepada Tuhan. Betapa seriusnya ketika kita hidup di dalam hawa nafsu kita. Seriusnya adalah saudara, kita sedang menyakiti hati Tuhan kita yang telah mengasihi kita. Oleh karena itu saudara, mari kita tinggalkan kehidupan yang tidak memperkenankan Tuhan. Karena kita ingin menyenangkan hati Dia. Yang kedua, saudara, damai sejahtera yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Saudara, firman Tuhan berkata begini, Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Ristaim, Raja Aram, ke dalam tangannya. Sehingga ia mengalahkan Kusyan Ristaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel, anak Kenas. Saudara, Tuhan yang berbelas kasihan kepada umatnya yang berada dalam naungan penjajahan bangsa lain. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim. Dan dalam kisah ini Tuhan membangkitkan seorang hakim yang bernama Otniel, anak Kenas. Saudara, melalui hakim ini, saudara, Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tangan Kusyan Ristaim, Raja Aram. Dan selama Otniel masih hidup, selama 40 tahun, maka dikatakan amanlah negeri itu. Saudara, apa yang dikisahkan dalam Alkitab ini merupakan sebuah gambaran apa yang Allah sediakan yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dialah penyelamat, dialah pembebas, dialah penebus. Sehingga saudara-saudara, di dalam Dia, saudara-saudara, kita memiliki damai sejahtera. Keselamatan kita aman di dalam tangan Dia. Karena Dialah yang menjamin. Dan tidak ada siapapun dapat merebut kita dari tangan Dia. Yesus berkata, karena Bapa-Ku lebih besar daripada segala sesuatu. Saudara, Tuhan Yesus berkata, bahwa damai sejahteranya lah yang Dia berikan kepada kita. Yang tidak dapat diberikan oleh dunia kepada kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika saudara ingin memiliki rasa aman yang sesungguhnya. Saudara, rasa aman itu tidak pernah didapat dari dunia ini. Karena rasa aman atau damai sejahtera yang sesungguhnya hanya diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hanya Dia
yang merupakan batu karang dalam hidup kita. Sehingga ketika badai datang, gelombang datang, saudara, batu karang itu tetap kokoh. Jika engkau dan saya bersandar kepada batu karang itu, maka damai sejahtera itu akan engkau dan saya alami. Saudara, ingatlah, tidak ada satu peristiwa dalam dunia ini yang dapat terjadi tanpa seizin Dia. Dan tidak ada apapun yang terjadi dalam hidup kita tanpa seizin Dia. Apatah lagi, saudara dan saya adalah miliknya. Oleh karena itu, saudara, jangan pernah mengganti damai sejahteramu dengan yang lain. Karena damai sejahtera yang sesungguhnya ada hanya di dalam Yesus Kristus. Mari kita dekat dengan Dia, senantiasa ikut Dia, senantiasa taat kepadanya, dan senantiasa hidup bagi Dia. Saudara, dunia senantiasa mau menggoncang kita. Tetapi Yesus Kristus, Dia senantiasa meneguhkan iman kita. Karena Dia adalah batu karang yang sesungguhnya itu. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar hari ini menolong kami supaya kami menyadari siapakah kami. Kami adalah umat tebusan-Mu. Supaya kami sungguh-sungguh hanya hidup bagi Engkau ya Tuhan. Kami tidak mendukakan hati Tuhan. Kami tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi kami senantiasa bersandar kepadamu. Karena memang ya Tuhan, rasa aman yang sejati, damai sejahtera itu hanya dekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.